Salam sehat bersama saya Dr. Faidan Lumanturan. Kali ini videonya agak berbeda karena saya sedang berada dalam situasi wisata rohani ke Israel. Malam ini saya berada di Nazareth di salah satu hotel dan seperti biasa saya membagikan tips makan sehat. Nah, sebelum saya lanjut, izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Bersih Yesus Amasia, Salam Kebajikan Rahayu. Sebelum saya perlihatkan sama Anda pilihan makanan saya, sebentar saya kasih lihat sayur-sayuran dan atau buah-buahan yang menarik hati saya. Yuk kita simak dulu yang satu ini. Nah, setelah Anda melihat sekelompok sayur-sayuran dan buah-buahan tadi, sekarang saya ingin memperlihatkan sama Anda makanan apa yang akhirnya saya pilih untuk saya makan malam ini. Yuk, kita lihat ya. Ya, untuk buah-buahannya saya memilih plum, zaitun, tomat, dan apel. Ini adalah buah yang kalau di Israel ini sangat lazim, ya mungkin di semua wilayah Timur Tengah sangat lazim makan zaitun. Ini buah berlemak yang membantu proses pengenceran darah secara alami. Dan buah apel adalah buah yang sangat kaya serat, saya membutuhkan serat. Tomat mengandung lycopene yang sangat kuat, demikian juga dengan plum, punya lycopene dan antioksidan yang kuat. Nah, kemudian sumber karbohidrat yang saya pilih roti gandum dan tentunya humus. Sudah sampai di sini jauh-jauh nggak makan humus, kayaknya nggak afdol. Terakhir, ini sumber karbohidrat saya. Spaghetti adalah salah satu karbohidrat kompleks dan saya makan ikan. Ya, jadi seperti ini makanan yang saya pilih. Menurut Anda gimana? Ya, itu barusan makanan yang saya pilih untuk malam ini. Ini malam sekitar jam 8 malam. Sebetulnya udah terlalu malam buat saya makan. Tapi karena baru sampai di hotel jam 8, ya udah, mau gimana lagi, saya baru mulai makan. Teman-teman, kenapa saya memilih makan buah 3 kali sehari dan saya upayakan dimanapun saya berada, saya mengkonsumsi makan buah. Kenapa? Nomor 1, saya membutuhkan vitamin dan mineral. Tanpa vitamin dan mineral, maka tubuh kita akan sulit untuk memulai proses metabolisme. Kedua, serat, baik serat larut maupun serat tidak larut. Serat larut membantu mengontrol kolesterol, dan kalau ada buah-buahan tadi yang kaya vitamin C, seperti Anda lihat ada di apel atau di tomat, itu membantu mencegah agar kolesterol tidak naik terlalu tinggi. Kemudian, apel ini adalah buah yang kaya akan serat tidak larut. Ini membantu proses pembersihan usus. Itu yang saya pilih. Nah, lalu sumber karbohidrat yang saya pilih roti gandum yang membantu untuk mencegah kenaikan darah agar tidak terlalu tinggi. Buat Anda yang punya masalah diabetes, kolesterol, asam urat, mungkin adalah lebih bijak kalau memilih roti yang tidak terlalu banyak tepungnya, justru lebih banyak seratnya. Demikian sumber karbohidrat yang lain, saya menggunakan spaghetti seperti ini. Ya, saya memilih spaghetti ketimbang mie karena spaghetti ini karbohidratnya masih lebih sehat. Nggak sehat-sehat banget sih, tapi lumayan ya. Nah, udah sampai jauh-jauh di Israel, kalau nggak makan humus kayaknya nggak afdol. Jadi saya pilih humusnya untuk wisata kuliner yang lebih sehat. Jadi ini adalah motivasi saya untuk Anda untuk bisa hidup lebih sehat dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Selamat makan. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu. Oke, sebagai tambahan tadi karena setelah makan masih ada yang bertanya sama saya, kalau hipertensi gimana dok? Nah, begini tipsnya. Jadi saya buat video tambahannya. Ya untuk hipertensi kan katakannya gini. Pertama adalah obat dari dokter Anda harus konsumsi terus. Anda tidak tahu berapa derajat kerusakan hipertensi Anda yang sudah mempengaruhi organ. Jadi seandainya Anda sudah jalan-jalan pun, ceritanya merasa hidup lebih sehat, tetap obatnya harus dimakan dan harus dibawa. Kedua, ketika Anda memilih makanan, sebetulnya ada buah-buahan yang lebih powerful untuk membantu mengontrol tekanan darah. Semangka,
kemudian melon, sama mungkin untuk membantu kekuatan otot jantung Anda bisa makan pisang. Nah, saya kira di berbagai daerah di Timur Tengah, apakah Anda di Israel atau ke Jordania atau ke Mesir atau kemanapun, buah-buahan ini adalah buah-buahan yang sangat lazim dan familiar Anda dapatkan. Itu nomor satu. Kedua, untuk membantu mengurangi beban jantung, pengencer darah alami itu sebaiknya juga Anda tetap konsumsi. Nah, salah satunya zaitun tadi. Nah, Anda ketika mengkonsumsi zaitun, Anda bisa memilih buah zaitun dan atau minyak zaitun, ya. Buah zaitun dan atau minyak zaitun. Artinya dua-duanya bisa Anda peroleh. Nah, kenapa saya senang dengan zaitun? Karena zaitun itu kaya akan vitamin E dan vitamin C sekaligus. Dia membantu sekali untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Vitamin C, walaupun Anda berpikir lebih banyak selama ini sebagai kekebalan atau untuk membantu kesehatan jaringan dalam arti mencegah kursi berdarah, tapi di dalam konteks hipertensi dia membantu mencegah terjadinya penggumpalan darah. Vitamin C itu. Nah, vitamin E itu membantu pengenceran darah secara alami. Jadi satu paket. Apalagi ketika vitamin E dan vitamin C bersamaan, jika mau melihat kacamata yang lain, dia punya kemampuan antioksidan yang kuat yang bisa mencegah terjadinya penggumpalan darah. Bukan penggumpalan, penyumbatan pembuluh darah. Ya, oksidasi ketika misalnya dari asap knalpot atau dari rokok mengenai kolesterol, maka kolesterol yang teroksidasi bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Nah, kombinasi vitamin E dan vitamin C itu bisa mencegah terjadinya proses oksidasi tersebut. Ya, tapi jangan kebablasan juga ya oksidasinya. Ya, itu saran saya. Jadi sebabnya buah-buahan seperti zaitun atau alpukat juga kaya akan kombinasi vitamin D dan vitamin C. Walaupun sedikit ya, dibandingkan dengan misalnya jeruk atau misalnya pepaya, tapi toh tetap alpukat juga punya vitamin C yang cukup banyak. Bahkan sebetulnya cukup tinggi, yang kok tidak terlalu banyak tuh si buah zaitun tadi. Nah, kemudian saya ingatkan sama Anda, ketika Anda mengkonsumsi minuman atau makanan apapun, waspada dengan satu kata kunci, gula, ya. Karena gula itu menyempitkan pembuluh darah. Jadi hindari minuman manis, karena dimanapun Anda berjalan, ya, biasanya itu yang tersedia di pinggir jalan atau di kafe atau di kantin itu adalah minuman yang bergula, karena memang menyegarkan dan membuat orang pengen minum lagi. Ini yang harus dihindari jika Anda mengalami hipertensi. Nah, makanan secara umum sih sama, dan tadi kalau bisa memilih makanan, menunya tuh ikannya atau lauknya itu sebaiknya tidak yang digoreng. Demikian tips saya buat Anda yang menderita hipertensi dan mungkin pengen jalan-jalan, supaya Anda bisa berjalan-jalan tapi tetap sehat dan bugar, dan kalau bisa bertambah sehat dan bugar. Jangan juga gara-gara pengen jalan-jalan terus kemudian merasa itu sedang aktivitas jalan terus Anda sehat, merasa sehat. Ya mungkin perasaan sehat itu sebetulnya perasaan bugar, bukan perasaan sehat. Ya, Anda cuma sedikit kuenya, cuma sedikit kukinya, nanti malah jadi kenapa-kenapa. Ya, saya ulangi, obatnya dimakan, kemudian buah-buahan tadi dimakan, dan satu lagi saya bisa sarankan Anda menggunakan teknologi laser untuk dibawa kemanapun Anda berada. Teknologi laser itu teknologi yang dimana ketika Anda menggunakan di pergelangan tangan, dia mengeluarkan sinar laser untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Segitu aja tips dari saya. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda. Tolong di subscribe, like, dan share tips ini. Salam sehat.